Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan seperti janji Ali tadi kita akan ada sesi tanya jawab bersama sahabat saya Said Bajuri. Said sehat Id? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya. Oh Id, langsung. ente nih imunnya kayak kuat nih Id ya? Hah? Imun. Imun, Imun iya. tubuhnya. Ini biasa kalau makan pecel ada imunnya. Ya itu timun. Oh ketimun. Maaf. Ya silakan Id. Siap, syukran Ali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Wa ala alihi ashabihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi bersama Cahaya Hati Indonesia. Bersama saya Said Bajuri. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media sosial kita @cahayahati_news yang insya Allah akan langsung dijawab oleh guru-guru kita. Ada Profesor Muhammad Ali Aziz, Kiai Haji Fikri Haikal dan Ustadz Abdurrahman Jailani dengan tema meningkatkan keimanan wujud peringatan Isra dan Mi'raj. Baik, akan saya bacakan langsung. Sudah masuk dari @rinihartini26 kepada Ustadz Abdurrahman Jailani. Saya suka membaca cerita tentang kisah di zaman Rasulullah, tapi ada pertanyaan-pertanyaan ajaib dari anak saya yang sering saya bingung menjelaskannya, lalu mengahlikannya. Apakah itu dapat membuat anak saya tidak yakin dengan sejarah Islam? Tafadhal Ustaz. Iya, baik para pemirsa yang saya merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedikit menggelitik sebetulnya gitu ya. Sebenarnya bukan berkaitan pula dengan hukum, tapi bagaimana cara menyikapi kita sebagai orang tua. Iya. Tapi ini menjadi sebuah pertanda bahwa sebetulnya kita itu sebagai seorang ibu haruslah kemudian mempunyai kualitas keilmuan juga yang mumpuni. Dikala kita mengajarkan daripada anak-anak kita. Dan itu memang sudah disampaikan oleh syariat, oleh Islam bahwa dikatakan al-ummu madrasatul ula li auladiha, bahwa ibu itu merupakan salah satu daripada faktor pendidikan yang utama gitu kan bagi anak-anaknya. Itu yang pertama. Jadi ini satu menjadi sebuah teguran untuk kita seorang ibu agar kemudian kita lebih harus mempunyai kualitas lagi di dalam ilmu agama sehingga ketika anak tersebut bertanya maka kita nggak keder. Yang kedua gitu ya, yang kedua bahwa kita bersyukur kepada Allah. Berarti anak kita ini cerdas. Kan gitu kan. Artinya dia mau menanyakan sesuatu hal yang bahkan kadang-kadang nggak diterpikirkan sama kita. Jangan kata buat ibu-ibu biasa sama kita aja nih. Bisa ya anak gue nanya begitu gitu kan. Ada yang kayak gitu. Nah tapi juga jangan membuat diri kita minder. Oh yaudah kalau begitu nak ya ntar dulu ya. Nanti coba abah atau umi cari dulu gitu kan. Atau tanya dulu lihat ya. Jangan malu juga untuk menunjukkan bahwa ketidaktahuan kita gitu loh kepada anak. Jadi anak rasa bukan berarti kemudian tidak mampu meyakinkan dia dalam konteks sejarah atau keilmuan yang lain. Tetapi ini membuat diri kita mempunyai dorongan agar lebih kemudian mampu bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Karena anak itu kan beda-beda. Cara didik anak dari zaman dulu sekarang itu beda. Makanya adibu auladakum, apa dikatakan itu, ajarkanlah anak kamu itu sesuai dengan zamannya. Ada perkataan begitu tuh, ya kan. Nah oleh karenanya itu saja mungkin pelajaran bisa kita ambil dari pertanyaan tersebut insya Allah. Jadi Iya. Memang Ane dulu atau Ali dulu nih? ada mau nanya mente, ya Allah tegang amat. Iya. Udah Emang jangan kadang-kadang berantem. bener ya zaman sekarang ini anak-anak nanya yang udah bukan kelasnya. Nah, Ente pernah ditanya itu sama anak ente? Pernah. Terus ente ngelesnya bagaimana? Anak-anaknya nanya, Abah, Umi mana sih? Begitu. itu bukan ya? Beda itu, jalur. itu pahit. Lagi dicari gitu ya. dia. Iya, insya Ya, Allah. lanjut. Spot. Romannya promo nih sama pemirsanya. Siapa tahu dapat. Allah Iya, Muhammad doakan, Kubul doakan, insya doakan. Allah. Kubul. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua kepada Kiai Haji Fikri Haikal dari @utdp. Karena wabah yang terjadi saat ini, ibadah kita jadi terganggu, bahkan sholat Jumat sampai ditiadakan. Bukankah dengan kita berkumpul dengan tujuan ibadah dan berdoa kepada Allah, malah akan menyelamatkan kita dari segala mara bahaya? Tafadhal Ustaz.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Belakangan saya bangga dan bahagia melihat semangat beragama kita cukup tinggi. Tetapi semangat beragama itu harus dibarengi dengan semangat mendalami agama. Jangan cuma semangat agamanya saja yang tinggi, tapi semangat mendalami agamanya belum. Nanti nggak balance, akan melahirkan interpretasi yang salah. Sebab begini, dalam kondisi sekarang ini, pemerintah punya sebuah zona yang dianggap penyebarannya masif, zona-zona yang berbahaya. Di zona-zona yang berbahaya tersebut, dalam kondisi itu dihukumi dengan darurat. Begitu darurat, maka dikeluarkan fatwa bahwa melaksanakan ibadah kolosal seperti sholat Jumat, zona yang berbahaya, maka dikeluarkan fatwa lebih baik sholat zuhur di rumah masing-masing. Ada satu kaedah dalam usul fikih, jalbul masoleh wadarkul mafasid ala jalbil masoleh. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kaidah yang lain mengatakan la dararan wala diraran. Wajib hukumnya menjaga diri dan menjaga orang lain. Jadi zona-zona merah itu dihukumi darurat, maka kerumunan baik itu ibadah kolosal seperti sholat Jumat diarahkan untuk beribadah di rumahnya masing-masing. Itu sesuai karena kondisinya memang kondisi yang darurat. Sampai-sampai kemudian ada beberapa seperti Jakarta misalnya dan kota-kota besar lainnya itu sudah diisolasi 14 hari ke depan. Ini harus diikuti dengan kesadaran warganya. Jangan sampai kondisinya sudah dianggap zona merah, penyebarannya sudah begitu masif dan agresif, kemudian dikeluarkan imbauan untuk dirumahkan selama 14 hari, itu dijadikan liburan nasional. Ini yang salah. Sebab kalau ini yang terjadi bukan memutus kedaruratan, malah menambah nantinya. Nah, tadi saya kembali lagi ke awal bahwa harus dibarengi dengan semangat mendalami ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi emang nggak wajib berarti kalau dalam kondisi darurat seperti ini? Iya, nggak wajib. Wajib tetap sholat zuhur di rumah. Sholat li. Aneh sholat ya. Tuhan nggak tahu. Jadi jadi jangan sampai kita menebar virus, tebarkanlah cinta. Ya salah. Bagi yang terkena zona merah itu ya. Ali terkena zona merah? Jangan dong, naudzubillah min zalik. Enggak, belum. Jangan sampai belum, ya. Belum ya? Jangan. Oh jangan, insya Allah enggak. Ya, amin ya Allah. Amin. Amin. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Nggak ada? Oke. Oh ada. Oh silakan Fadol. Sebutin nama dan kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Saya ingin bertanya kepada Bapak Profesor Ali. Ini tentang Isra Mi'raj ya Prof ya. Jadi ada teman saya seorang non-muslim yang bertanya tentang perjalanan Nabi Muhammad ke langit ketujuh. Itu bagaimana bisa caranya gitu. Nah ini untuk menyampaikan kepada teman saya ini bagaimana cara menjelaskannya Prof. Cukup? Iya cukup. Iya. Tafadhal Prof. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi begini ya, seluruh agama itu ada bagian yang rasional dan ada bagian yang suprarasional. Itu seluruh agama. Ada yang komponen rasional, ada yang bukan irasional toh, tapi suprarasional. Tak terjangkau. Nah, seluruh ilmuwan Islam ini mengatakan bahwa Isra Mi'raj ini bagian daripada wilayah faith. Kita tahu bahwa dalam beragama
Ini kata Muhammad Iqbal, pemikir Islam yang terkenal ini, dalam beragama ini satu harus didahului dengan faith, itu satu, kepercayaan. Makanya Al-Quran dibuka dulu, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu. Kalau tidak percaya dengan Al-Quran, ya tidak perlu membaca Quran. Nah, itu. Jadi hudal lil mutaqin itu untuk siapa? Quran ini bisa memberi cahaya untuk siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang faith dulu. Oke, itu ya. Ini senang sekali ada pertanyaan dari band yang luar biasa itu. Luar biasa, senang sekali. Yang kedua itu adalah thought, berpikir. Kemudian yang ketiga itu adalah discovery. Jadi agama ini harus kita percaya, kemudian berikan landasan rasional kalau bisa, kemudian nanti akan melahirkan yang namanya discovery. Discovery itu adalah makrifat. Oh begitu dan seterusnya. Jadi kalau pada aspek-aspek yang lain tidak pada keberangkatannya ke langit sana, ada yang mengatakan memang itu berangkat bukan dengan fisiknya Rasulullah ke sana. Saya tidak menganut pendapat itu gitu Mas. Sebab kalau hanya ruh, kita ini semuanya mi'raj setiap hari. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Apa mukjizat? Ya justru mukjizat itu physically, dengan fisik juga ke sana. Lah bagaimana menjelaskannya? Itulah yang saya sebut ujian untuk kita, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, saya kira begitu. Terima kasih. Jadi pertama harus percaya dan yakin. Begitu Prof. Ya, insya Allah Iya, begitu. insya Allah. Nanti kalau misalkan temannya belum paham, suruh ke Prof ya. Ya, atau ke saya. ke Bang Said aja cukup. Cukup tuh. Iya, siap. Baiklah, itulah tadi jawaban daripada guru-guru kita. Semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan melakukan doa bersama dengan guru-guru kita. Maka dari itu tetap di Cahaya Hati Indonesia.